Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam mata kuliah Ekonomi Teknik dan Manajemen Industri pada program studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kita lanjutkan pembahasan pembelajaran dengan materi pertemuan 4 yaitu tentang konsep bunga, di mana kita akan membahas tentang asal muasal bunga, bunga sederhana, bunga berbunga diskrit, perbandingan antara simpel dan kompon, bunga berbunga kontinu, bunga nominal dan bunga efektif. Bunga atau interest dipahami sebagai uang yang dibayarkan atas penggunaan sejumlah pinjaman atau sejumlah uang yang disimpan. Secara lebih luas, bunga adalah uang yang diperoleh dari investasi sejumlah modal tertentu. Suku bunga atau interest rate adalah rasio atau perbandingan antara besaran bunga yang dibebankan atau dibayarkan pada akhir periode dengan jumlah simpanan pada awal periode. Periode bunga atau interest period adalah interval waktu yang dijadikan dasar dalam perhitungan bunga. Asal muasal bunga. Seperti pajak, bunga telah ada pertama kali di Babylon 2000 tahun sebelum Masehi, atau kira-kira 4000 tahun yang lalu, di mana bunga dibayarkan dalam uang untuk penggunaan gandum atau komoditi lain yang dipinjam. Ide bunga stabil ketika pada 575 tahun sebelum Masehi ada perusahaan banker internasional di Babylon yang memperoleh penghasilan yang tinggi karena pesatnya perkembangan perdagangan internasional. Semua awal sejarah mencatat tingkat bunga pinjaman per tahun berkisar antara 6-15%, meskipun secara resmi diizinkan sampai 40%. Pengenaan tingkat bunga pinjaman yang berlebihan diistilahkan dengan riba. Secara kultural, tiap peradaban manusia sebenarnya menolak keberadaan bunga bank, apalagi dengan legitimasi ajaran agama. Penolakan pun semakin kuat. Akan tetapi kepentingan pragmatis ekonomis kapitalis telah meluluhlantahkannya. Plato dan Aristoteles menolak keberadaan bunga. Plato beralasan, penerapan bunga menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas dalam masyarakat. Selain itu, lanjut Plato, bunga merupakan alat kelompok kaya untuk mengeksploitasi masyarakat miskin. Sedangkan Aristoteles menyatakan uang adalah alat tukar, bukan alat untuk menghasilkan tambahan melalui bunga. Sehingga pengambilan bunga secara tetap merupakan ketidakadilan. Sejak zaman Nabi Musa, riba sudah dilarang. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 160-161 ditegaskan bahwa Allah akan memberikan azab yang keras kepada orang-orang Yahudi yang memakan riba. Meski dikecam, praktik riba kian tumbuh subur, terutama pada masa Romawi, abad ke-5 sampai abad ke-6, ke-4 sebelum Masehi. Bahkan saat Unciaria 342 tahun sebelum Masehi berkuasa di Bizantium, praktik bunga malah dilegalkan dengan undang-undang. Bunga sederhana. Bunga sederhana adalah bunga yang dibayarkan secara proporsional terhadap lamanya waktu dari sejumlah pinjaman. I sama dengan P kali N kali I, di mana I adalah bunga total, P adalah pokok pinjaman, N adalah periode waktu pinjaman, dan I adalah tingkat suku bunga. Apabila besarnya bunga total berbanding lurus dengan jumlah awal pinjaman, tingkat bunga dan periode waktu pinjaman, maka tingkat bunga dikatakan sebagai bunga sederhana. Bunga sederhana jarang digunakan dalam praktik komersial modern. Misalkan ada uang senilai 1 juta dipinjam selama 3 tahun dengan tingkat bunga 5%, maka setelah 3 tahun nilainya bunga per tahun di 150.000. Kemudian pokoknya 1 juta, jumlahnya jadi 1.150.000. Bila F didefinisikan sebagai jumlah uang pada akhir periode pinjaman, future worth, maka hubungan F dan P dinyatakan sebagai P
plus bunga. F itu sama dengan P plus bunga. F sama dengan F plus P kali N kali I. F sama dengan P dikali 1 plus I kali N. F jadi F sejuta ditambah dikali 1 tambah 0,05 kali 3. Hingga F 1 juta tambah 1, dikali 1,15. Hingga F sama dengan 1.150.000. Bunga berbunga diskrit. Jika pembayaran bunga untuk periode tertentu didasarkan pada jumlah pokok modal yang tetap ditambah setiap pembayaran bunga yang terakumulasi pada periode penelahan, bunga itu disebut bunga berbunga. Pengaruh bunga berbunga dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Pinjaman sebesar 1.000 selama 3 tahun dengan bunga 10% per tahun adalah jumlah pada awal periode yang pertama 1.000. Jumlah bunga selama tahun yang bersangkutan 10% 100. Jumlah bunga pada akhir tahun yang bersangkutan 1.100. Kemudian pada tahun kedua, jumlah bunga pada akhir tahun jadi 1.210. Dan pada akhir tahun ketiga menjadi 1.331. Dapat dilihat bahwa untuk periode 3 tahun, 1.331 bunga majemuk itu lebih besar dari 1.300 bunga sederhana. Contoh, bila kita menyimpan 500.000 di bank dalam bentuk saving account, berapa jumlah simpanan jika bank memberi bunga 4% per tahun? Dihitung setiap akhir tahun selama 3 tahun. Jawab, P sama dengan 500, N sama dengan 3, I sama dengan 0,04. Berapa F? Formulanya F sama dengan P dikali 1 plus I pangkat N. 500 dikali 1 plus 0,04 pangkat 3, jadi 562.432. Cara lain dengan menggunakan tabel F sama dengan P dikali P per F I N 4% 3. Itu sama dengan dilihat di tabel itu dengan PF 4% 3 tahun itu 1,1248 sehingga 500.000 kali 1,1248 sama dengan 562.432. Contoh 2, jika saudara ingin memiliki 10 juta dalam saving account pada akhir tahun keempat dan tingkat bunga 5% per tahun, berapa uang yang harus ditabung sekarang? Jawab sama dengan 1 juta. 1 juta sih. 10 tadi. Oh iya, dah 1 juta aja deh ya. N sama dengan 4, I sama dengan 5%. Berapa P? P itu sama dengan 10 juta. P itu sama dengan F kali 1 plus I pangkat N. Atau F dikali faktor ini. P per F 5% 4 sama dengan, tinggal kali aja kalau sejuta ini. Tadi angkanya jangan 10 juta. Sejuta dikali 0,82271. Sehingga 4 tahun kemudian uang 1 juta itu jadi 8.227.100. Karena itu ada compounding faktornya tadi. Aturan 72. Jumlah uang yang dikenakan bunga majemuk pada tingkat bunga I per periode akan menjadi 2 kali lipat jumlahnya dalam periode waktu sekitar 72 dibagi I. Contoh, untuk bunga I sama dengan 3% per tahun, maka menurut aturan 72, waktu untuk menjadi 2 kali lipat adalah 24 tahun. 72 bagi 3. Hal ini dapat dibuktikan dengan perhitungan sebagai berikut. 1,03 pangkat N sama dengan 2. N sama dengan 103 log 2 sama dengan 23,4. Dibulatkan menjadi 24.
Jika angka 24 tersebut dimasukkan ke dalam rumus bunga majemuk, akan diperoleh 1,03 pangkat 24 sama dengan 2,03. Ini merupakan nilai kelipatan dari investasi awal. Perbandingan antara simpel dan kompon. Pada bunga sederhana, bunga untuk tahun kedua, 3, 4, dan seterusnya dihitung berdasarkan kepada pokok pinjaman atau uang pokok simpanan. Dalam hal ini, bunga tidak dihitung secara akumulasi dari bunga-bunga sebelumnya. Pada bunga majemuk, bunga dihitung pada setiap aliran dana yang terjadi. Bunga sederhana, dan ini adalah diagram dari bunga majemuk. Pada bunga sederhana, tahun pertama itu adalah P dikali 1 plus I. Pada tahun kedua, P dikali 1 plus 2I. Dan selanjutnya pada tahun ke N, P dikali 1 plus NI. Tetapi pada bunga majemuk, pada tahun pertama itu F1, P kali 1 plus I. Tahun kedua, P kali 1 plus I pangkat 2. Dan selanjutnya, pada tahun ke N, 1 plus I pangkat N. Rincian perbandingan bunga 5%. Ini kita lihat di tabel ini ada dua panel, simple interest, bunga sederhana di kiri, dan compound interest di kanan. Kita lihat itu pada akhir tahun ke-10, future value-nya itu cuma 150 kalau pakai simple interest. Tapi kalau pakai compound interest itu 162,89. Jadi memang beda, besarannya jadi berbeda. Bunga nominal dan bunga efektif. Bunga nominal adalah bunga per tahun tanpa mempertimbangkan faktor bunga berbunga. Contoh, jika bank memberi bunga 2,5% per 6 bulan, maka bunga nominalnya 2 kali 2,5% atau 5% per tahun. Bunga efektif adalah bunga per tahun dengan mempertimbangkan faktor bunga berbunga. Contoh, jika Andi meminjam uang, maka bunga efektif yang diterima adalah $105,6 dikurang 100 dibagi 100 sama dengan 5,06%. Ini lebih besar dibandingkan dengan bunga tahunan 5%. Dalam dunia perbankan dikenal dengan dua jenis bunga, bunga nominal dan bunga efektif. Apabila menabung dikenakan bunga nominal, jika meminjam dikenakan bunga efektif. Nah, gitu. Contoh, bila suatu bank tabungan membayar bunga 1,5% setiap 3 bulan, berapa bunga nominal dan bunga efektifnya? Bunga nominal itu M kali I, 4 kali 1,5 sama dengan 6%. Bunga efektif 1 plus I pangkat M kurang 1. Jadi P per F 1,5%, 4 dikurang 1. Sehingga 6, kita lihat kalau bunga efektif jadi 6,1%. Bunga nominal 6% dan 6,1%. Kalau kita minjem kena bunga efektif, kalau kita nyimpen kena bunga nominal. Tuh. Penjelasan lain tentang bunga nominal dan bunga efektif. Tingkat bunga nominal atau tingkat persentase tahunan adalah laju tahunan yang sering dikatakan sebagai pinjaman pada tingkat bunga 12% per tahun digandakan bulanan. Catatan, ini bukan tingkat bunga per periode. Tingkat bunga efektif adalah laju tahunan yang dihitung menggunakan tingkat periode yang diturunkan dari laju nominal. Misal, R adalah tingkat bunga nominal per tahun, per tahun. M adalah jumlah periode pembungaan dalam setahun, kayak kembang aja pembungaan. I efektif adalah tingkat bunga efektif per tahun. Kemudian tingkat bunga per periode bunga atau I sama dengan R dibagi M. Tingkat bunga efektif adalah 1 plus I efektif sama dengan 1 plus R dibagi M dikali M, atau I sama dengan 1 plus R dibagi dengan M pangkat M kurang 1. Saham.
Peminjaman jangka panjang untuk pemerintah pusat dan daerah biasanya dilakukan melalui pengeluaran saham. Perusahaan saham swasta juga menggunakan saham sebagai alat untuk pembiayaan. Beberapa istilah yang berkaitan dengan saham sebagai berikut. Nilai nominal atau face value adalah nilai tebusan dikurangi jumlah yang harus dibayarkan pada batas waktu berlakunya. Batas waktu atau maturity date, masa berlakunya saham kurang masa ketika nilai nominal harus dibayar kembali. Tingkat upah, coupon rate, tingkat bunga nominal yang disebutkan atau ditetapkan dibayar pada jangka waktu biasa atau periode pembayaran. Pasar lelang, pada awalnya saham dikeluarkan pada saat lelang. Pembeli besar mengajukan penawaran tingkat bunga. Sesuai keadaan pasar, agen menjual saham pada tingkat bunga pasar yang sedang berlangsung, nilai pasar yang sedang berlaku. Setiap hari harga saham berfluktuasi tergantung pada suplai uang, permintaan, nilai saham, tingkat antisipasi inflasi, dan lain-lain. Contoh, saham sebuah perusahaan memiliki nilai awal sebesar 100.000 untuk masa 10 tahun ke depan. Saham memberi bunga setiap tahunnya sebesar 9%. Berdasarkan nilai pasar, saham tingkat tinggi seperti ini akan terjual di atas rata-rata dengan nilai kira-kira 6%. Diketahui bahwa pembayaran saham sebesar 9.000 pada akhir setiap tahun. Pada batas waktu nilai saham akan kembali sebesar 100.000. Hasil keuntungan sebesar 5% per tahun. Berapa saham ini dijual di pasar? Jawab. Persen worth adalah 9.000 kali PA 6%, 10 tahun ditambah 100.000, PF 6% 10 tahun. 9.000 kali 7,360 ditambah 100.000 kali 0,5584. Hingga PW-nya itu 122.080. Berapa nilai sekarang dari kasus di atas? PW 9.000 kali PA 9%, 10 tahun ditambah 100.000 kali PF 9% 10 tahun. 9.000 kali 6,418 sama dengan 100.000 0,4224. Maka PW-nya jadi 100.000 $2. 100.000 100.002. Penutup. Bunga merupakan imbalan dari pinjaman uang kepada pihak yang meminjami sebagai sewa atas pemanfaatannya terhadap sejumlah uang yang diberikan. Besar sewa adalah atas sejumlah uang tersebut biasanya diwujudkan dalam bentuk persentase terhadap pokok pinjaman. Jadi bukan berupa angka nominal tertentu. Namun terdapat beberapa jenis bunga, namun kesemuanya memiliki prinsip yang sama. Demikian untuk materi pertemuan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.